Oke, Mbak Huriah, ini hulunya kenapa kemudian nama Gibran ini jadi berpeluang untuk jadi bakal cawapres, ini semuanya datang dari uji materi Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang didorong menjadi 35 tahun yang awalnya 40 tahun. Apa yang Anda cermati dari ini semua? Ya, saya kira ya, ini justru memperlihatkan sebuah ironi dan kemunduran demokrasi ya, ketika kemudian kita melihat bahwa undang-undang gitu ya bisa diubah hanya untuk apa namanya memenuhi gitu hasrat para politisi dan partai politik yang ingin mengusung winning candidate. Kan jadi persoalannya adalah pada popularitas dan elektabilitas gitu. Dan bagaimanapun kalau kita lihat sosok Gibran gitu ya, meskipun dia punya track record politik yang masih sangat baru, bahkan bergabung di partai politik juga baru gitu. Tetapi faktor Gibran sebagai anak Pak Jokowi ini dianggap sebagai modal politik yang kuat gitu ya untuk mengerek elektabilitas gitu. Nah, tetapi kan sayangnya kemudian ini mengorbankan komitmen politik yang sudah terbangun jauh-jauh hari gitu ya di dalam undang-undang pemilu ketika kita mengatur tentang syarat minimal usia capres dan cawapres gitu. Dan ini lagi-lagi menurut saya menunjukkan ya persoalan serius di mana partai politik gitu ya tidak cukup berkomitmen gitu untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi untuk menjaring kader-kader terbaiknya gitu ya. Pada akhirnya ketika kemudian akan menuju kontestasi pemilu, maka yang menjadi pertimbangan utama partai itu adalah popularitas dan elektabilitas figur. Artinya siapapun bisa menjadi pasangan cawapres gitu ya yang akan dipilih selama dia memenuhi dua faktor itu tadi. Baik. Walaupun tadi ya taruhannya adalah ada upaya gitu ya untuk menempuh cara-cara legal dengan mengajukan amandemen gitu ya ke mohon maaf dengan mengajukan judicial review gitu. Oke.